Terima kasih kepada Gita Rizky Syahlia sebagai moderator. Di sini saya selaku presentator atau presenter dari materi kita kali ini, yaitu Utilization of Internet of Things Technology for Greenhouse in Agriculture, atau pemanfaatan dari Internet of Things teknologi dalam greenhouse di bidang pertanian. Kita menggunakan sebuah studi tinjauan literatur gitu ya. Jadi kita dari jurnal yang sudah dipublikasikan sebelumnya. Baik, pertama kita akan membahas dulu latar belakang kenapa kita memilih untuk bahas IoT dari segi pertanian ini. Yang pertama, kita sebagai warga Indonesia, justru kita tahu ya, kalau di Indonesia ini iklimnya tropis. Justru kita mempunyai masalah, yaitu ketidakpastian cuaca yang mempengaruhi hasil panen. Kadang hujan, kadang panas gitu kan. Jadi nggak tentu, apalagi kadang berubah-ubah, yang siangnya panas, terus malamnya hujan gitu kan. Nah, terus itu menyebabkan kesulitan juga nih bagi para petani dalam pemantauan kondisi tanaman dan tanah secara akurat. Jadi kalau misalkan malamnya hujan, itu nggak mungkin petani ke hujan-hujan mantau tanaman kan. Pasti nunggu besoknya reda dan baru besoknya kita ke lahan ngelihat, oh ini bekas hujan semalam, ada yang patah kah atau gimana kah gitu kan, atau tanahnya kebanjiran, kita nggak tahu. Nah, terus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka kita perlu nih integrasi perangkat cerdas untuk pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data secara real time. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui teknologi IoT ini atau Internet of Things. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, harusnya kita kenalan dulu nih ya, apa sih itu IoT gitu. Kita harus tahu dulu apa itu IoT. Baik, next. IoT atau Internet of Things itulah konsep di mana benda-benda diberi teknologi seperti sensor dan perangkat lunak atau software untuk berinteraksi nih. Berinteraksinya ini dalam konteks berkomunikasi, mengendalikan, dan bertukar data melalui internet. Jadi Internet of Things ini benda yang diberi sensor dan terhubung melalui internet dengan pengguna, bisa dikendalikan, bisa bertukar data gitu kan. Nah, ada juga 4 komponen mendasar soal si IoT ini. Pertama, udah pasti sensor. Sensor itu teknologi yang bisa mendeteksi kondisi fisik dan lingkungan dari keadaan sekitar itu ya. Sensor misalkan sensor cahaya, ada sensor api, sensor udara, dan lain-lain gitu. Terus yang kedua yaitu konektivitas. Konektivitas yang dimaksud adalah internet itu. Jadi ini kan berkomunikasi melalui internet. Jadi sudah pasti IoT memerlukan konektivitas jaringan gitu kan. Terus yang ketiga yaitu pengolahan data. Pengolahan data di sini yang dimaksud adalah data dari si sensor-sensor tadi itu dikumpulkan untuk dianalisis dan memberi informasi kepada pengguna atau yang mantaunya gitu kan. Jadi diambil data dari sensor ini, informasi dari si sensor-sensor yang udah dipasangin ini, diolah datanya untuk dianalisis dan diatur lah gitu sama yang mantau si IoT ini. Terus yang terakhir yaitu user interface atau UI. Kenapa kita perlu user interface pada IoT? Kan katanya IoT itu sensor dan lain-lain gitu. Kenapa perlu user interface? Karena ini kan internet dan ada orang yang pegangnya kan, ada orang yang mantaunya gitu. Terus si pengguna IoT ini gimana bisa tahu gitu, bisa mantau kalau misalkan user interface-nya nggak ada. Dia nggak tahu sensornya tuh mengeluarkan apa, memberi informasi apa, dan lain-lain gitu kan. Jadi perlu 4 komponen mendasar ini dalam IoT. Terus yang kedua yaitu kita akan bahas dulu greenhouse-nya. Greenhouse itu adalah rumah kaca atau struktur yang menggunakan kaca atau plastik transparan untuk menangkap energi matahari, sehingga menciptakan lingkungan yang hangat untuk pertumbuhan tanaman. Jadi maksudnya itu kayak bangunan rumah, tapi dindingnya itu semua dari kaca atau plastik transparan.
Jadi sistemnya itu si rumah kaca ini menangkap panas dari dari matahari, dari lingkungan sekitar ya, dari cahaya matahari. Dia serap panasnya dan dia perangkap di dalam. Jadi penguapannya itu lebih lambat karena ya bayangin aja plastik terus kayak ya udah ditutup gitu, diikat, pasti di dalamnya ada udara dan itu panas gitu kan. Dia menangkap panas dan merangkap panas di dalamnya gitu. Selanjutnya, nah ini dia hasil dari literatur jurnal kita ya. Kita ngambil jurnal penerapan IoT di greenhouse untuk studi kasus tanaman selada. Yang dia ciptakan itu adalah monitoring control smart agrotech farm sistem pada greenhouse. Itu contoh penerapan IoT dalam bidang pertanian yang kita ambil ya. Nah, apa sih monitoring control smart agrotech farm system ini? Dia itu sebuah sistem. Coba next. Dia ini sebuah sistem yang memonitoring setiap tanaman di dalamnya, di dalam greenhouse, terus monitoring temperatur juga, terus monitoring kelembaban sama monitoring pencahayaan. Jadi sebenarnya si selada ini sendiri tuh tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air dan juga toleransi suhunya cukup tinggi. Tapi kenapa dia itu dibudidayakan dalam greenhouse? Karena permintaan pasar tentang selada ini itu banyak ya. Kita semua tahu kalau selada ini permintaan pasarnya banyak lah gitu. Jadi ini tuh bagus banget buat meningkatkan produktivitas hasil panen dari si selada ini dengan memonitoring setiap selada yang ada di greenhouse, terus monitoring temperaturnya, monitoring kelembabannya, terus memonitoring pencahayaannya juga. Kayak pencahayaannya cukup atau enggak untuk si tanaman ini gitu kan. Nah, terus selanjutnya apa aja sih perangkat yang terlibat di dalam sistem agrotech farm ini gitu kan? Yang pertama yaitu ada sensor cahaya dan driver. Sensor cahaya di sini itu digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, dan drivernya ini berfungsi untuk mengirim sinyal ke sistem dari si sensor cahaya ini. Nah, yang kedua yaitu ada sensor suhu. Sensor suhu di sini adalah untuk mendeteksi suhu di dalam greenhouse ini dalam bentuk derajat Celcius. Terus yang ketiga ada sensor kelembaban. Jadi dia itu kayak mendeteksi kadar kelembaban di dalam si greenhouse ini. Terus yang selanjutnya ada keypad. Keypad ini maksudnya buat nge-input nomor kayak apa ya, keypad tuh kayak ada tombol-tombolnya gitu. Dia itu buat menginput set point suhu yang dibutuhkan gitu melalui sistem ini. Misalkan kita butuh berapa derajat gitu. Nanti si sensor ini ngasih tahu nih kalau misalkan si suhunya ini kurang dari derajat yang sudah diinput melalui keypad ini. Terus buat ngatur ini juga, misalkan kelembabannya, kadarnya, dia buat pokoknya si keypad ini untuk menginput set point yang ditentukan melalui sistem ini. Jadi ketika si sensor ini mendeteksi kalau misalkan suhu, kelembaban atau cahayanya ini di bawah set point yang sudah ditentukan lewat keypad, dia akan memberi sinyal melalui sistem gitu. Nah, yang utamanya yaitu ini microcontroller Arduino Mega. Arduino Mega ini bekerja sebagai otak sistem ini ya. Jadi dia itu mengumpulkan data-data dari sensor-sensor tadi, terus set point dari si keypad tadi gitu kan. Dia masukin, dia simpen gitu ya. Terus dia olah gitu, dia analisis, dan hasil analisisnya ini nanti dikeluarkan itu melalui LCD atau liquid crystal display. Jadi LCD ini untuk mengeluarkan outputnya gitu. Outputnya sekarang misalkan suhunya itu lagi berapa, atau enggak sekarang kelembabannya lagi seperti apa gitu. Jadi outputnya itu dikeluarkan melalui LCD atau liquid crystal display dari si microcontroller Arduino Mega ini. Terus selanjutnya ini ada 9 perangkat terlibat ya.
Nah, ini ada driver relay. Driver relay ini buat on off-nya. On off-nya jadi kayak tombol buat matiin dan hidupinnya ini tuh pakai driver relay buat on off katup. Katup ini apa? Kayak buat kelembabannya itu. Terus on off si sistemnya juga gitu. Nah, terus ada WISNet atau Ethernet Shield. Tadi seperti di awal yang saya katakan tadi, IoT ini berkomunikasi melalui internet. Jadi sudah pasti kita memerlukan internet, dan di studi kasus yang ini dia menggunakan WISNet atau Ethernet Shield. Terus yang terakhir ada laptop atau PC. Laptop atau PC ini bertugas untuk mengendalikan, untuk menentukan tindakan apa yang harus diambil oleh sistem selanjutnya. Jadi kita memantaunya itu lewat laptop atau PC. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi walaupun ini di jurnalnya belum dijelaskan secara lebih rinci untuk hasil penelitiannya, tapi ini tuh sudah merupakan inovasi dan ide yang sangat baik bagi sektor pertanian. Mungkin ke depannya nanti bisa digunakan di dalam seluruh sektor pertanian gitu kan, bukan hanya di greenhouse saja gitu. Apalagi kita sebagai kota padi gitu ya, kota Karawang, kita mendominasi luas lahan baku sawah terluas di Pulau Jawa gitu. Jadi Pulau Jawa yang mendominasi gitu, dan untuk Karawang sendiri itu sekitar 95.000 hektar sawahnya. Itu menurut BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi ini tuh inovasi yang benar-benar berpengaruh di sektor pertanian untuk produktivitas hasil panen. Ini yang terakhir ada quote, yaitu teknologi IoT mengubah cara kita hidup dan bekerja. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah pionir dalam revolusi digital ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.